Oke, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik sekalian, hari ini saya sebetulnya pengen ngelog meeting gitu loh sebetulnya gitu ya. Jadi yang telat tuh nggak bisa masuk kelas lagi sebetulnya. Tapi nanti katanya apa ya, pelecehan hak mahasiswa pula gitu. Padahal kan sudah tahu ya mau kuliah 9.20 kok masih di jalan kira-kira gitu. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan kuliah ekonomi kelembagaan dan materi hari ini itu mengenai ekonomi kelembagaan, pertumbuhan ekonomi, serta strategi pembangunan ekonomi. Jadi kalau di kuliah-kuliah sebelum UTS itu kita lebih banyak bicara tentang ekonomi kelembagaan secara kuantitatif. Nah, kalau sudah masuk setelah UTS itu, kita akan bicara ekonomi kelembagaan secara kualitatif. Ya, walaupun sebetulnya materi yang kuantitatif itu sebetulnya materi saya, tapi karena sudah dipakai Bu Yunita, saya terpaksa harus bikin bahan baru, kira-kira gitu. Jadi, eh, saya share screen terlebih dahulu. Ini materinya, ekonomi kelembagaan, pertumbuhan ekonomi, dan strategi pembangunan pertanian. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara ekonomi kelembagaan dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, maka ada dua materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kelembagaan serta strategi pembangunan ekonomi. Secara umum, mahasiswa sudah banyak belajar tentang pertumbuhan ekonomi itu di mata kuliah ekonomi makro. Jadi di mata kuliah ekonomi makro itu ada satu bab setelah UTS yang mempelajari khusus tentang pertumbuhan ekonomi, juga tentang strategi pembangunan pertanian. Nah, hari ini kita akan coba lihat bagaimana sih eh, ekonomi kelembagaan itu kemudian aktivitas di dalam ekonomi kelembagaan itu ternyata berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga strategi pembangunan ekonomi yang nantinya disusun oleh pemerintah. Kita masuk dengan materi yang pertama, yaitu ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan nanti raise hand. Jadi nggak usah nunggu saya selesai, silahkan raise hand pada saat materi disampaikan. Pendahuluan, jadi kita sudah memahami bahwa hampir semua negara yang merancang pertumbuhan atau melaksanakan sebentar, negara-negara yang melaksanakan pembangunan ekonomi gitu ya. Jadi pembangunan ekonomi itu ada di ekonomi makro materinya. Pasti ketika mendorong pembangunan ekonomi yang dikejar itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau adik-adik mahasiswa sering dengar, sering lihat televisi, setiap bulan pemerintah itu selalu mengupdate informasi terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia per bulan. Bahkan ketika pemerintah menyusun rencana strategis untuk pembangunan ke depan, biasanya yang dijadikan salah satu indikator penting itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, saat ini kita sedang mengejar, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekitar 4%. Ya, biasanya kalau kita tidak sedang dalam kondisi krisis atau dalam kondisi pertumbuhan yang baik, sebelum terjadinya perang Ukraina, itu kita bisa bahkan mengejar pertumbuhan 60% per tahun. Tapi kalau sekarang bisa tumbuh 4% saja itu sudah sangat baik sebetulnya untuk Indonesia. Nah, selain pertumbuhan ekonomi, ada indikator-indikator lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika kita bicara mau mengejar pertumbuhan ekonomi 4%, kapan sih ekonomi itu tumbuh? Apa sih yang menentukan ekonomi itu tumbuh? Atau indikator apa sih yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, yang jadi indikator itu adalah pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita. Karena itu, kalau baca publikasinya BPS, Indonesia dalam angka, Sumatera Selatan dalam angka, Palembang dalam angka, pasti yang pertama kali disajikan itu adalah pendapatan. Ya, di dalam ekonomi makro sudah dipelajari bagaimana pendapatan nasional, pendapatan penduduk di sebuah negara itu dihitung. Ada tiga cara menghitung pendapatan nih. Semoga masih ingat di ekonomi makro. Ada dari sisi produksi,
Ada dari sisi pengeluaran dan ada dari sisi pendapatannya sendiri. Jadi kita, tapi kalau walaupun dihitung dengan tiga cara, pendapatan nasional itu dia tetap sama hasilnya. Nah, apalagi yang menentukan pertumbuhan ekonomi selain pendapatan? Tingkat investasi. Jadi banyak atau tidaknya investasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau investasinya meningkat, maka penyerapan tenaga kerjanya banyak. Jadi kalau banyak investasi, kalau investasi naik, maka tenaga kerja yang bekerjanya juga naik. Kalau tenaga kerja yang kerjanya banyak, maka produk nasionalnya naik. Kalau produk nasionalnya naik, maka pendapatan nasionalnya juga naik. Itulah indikatornya yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Persoalannya adalah indikator ekonomi yang dibicarakan di sini itu semuanya adalah kuantitatif, gitu ya. Jadi artinya kita bisa hitung bahkan di atas kertas ada perhitungan yang mengatakan bahwa kalau ekonomi tumbuh 1% per tahun itu bisa menyerap 400.000 tenaga kerja baru. Itu kuantitatif. Tapi ternyata ketika kita mendorong pertumbuhan ekonomi, kita punya hitungan kuantitatif, punya hitungan pendapatan nasionalnya berapa, investasinya berapa, jumlah tenaga kerja yang terserap berapa, produksi berapa, pendapatan berapa, itu kan kuantitatif semua tuh. Ternyata ada faktor kelembagaan yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan faktor kelembagaan tadi karena nggak bisa diprediksi artinya menyebabkan yang disebut ketidakpastian. Jadi kelembagaan yang muncul itu justru akhirnya ketidakpastian. Jadi ketika ketika pemerintah sudah menghitung gitu ya, sudah memprediksi dengan baik angka kuantitatif, kemudian ada gangguan kelembagaan, maka muncullah yang disebut dengan ketidakpastian. Ya, apa indikator ketidakpastian? Kalau kita bisa mengelola kelembagaan dengan baik, kalau kelembagaannya itu yang ini dikelola dengan baik, maka ketidakpastiannya turun. Berarti resikonya menurun. Kalau resikonya menurun, sama Bu Yunita udah belajar tentang biaya transaksi, bahwa gangguan kelembagaan itu akan memunculkan biaya transaksi. Maka ketika ketidakpastian menurun, maka biaya transaksinya juga turun. Kalau biaya transaksinya turun, maka terjadi peningkatan efisiensi di pasar. Ya. Nah, kapan sih kapan atau pada situasi kapan kelembagaan itu bisa menurunkan ketidakpastian? Kapan kelembagaan itu bisa menurunkan efisiensi? Salah, menurunkan biaya transaksi, dan kapan sih kelembagaan itu bisa meningkatkan efisiensi? Jadi tiga indikator kita. Kapan sih kelembagaan itu bisa menurunkan ketidakpastian? Kapan kelembagaan itu bisa menurunkan biaya transaksi, dan kapan kelembagaan itu bisa meningkatkan efisiensi? Kondisi yang mana? Ketika pasarnya terbuka dan terintegrasi. Itu syarat. Kalau pasarnya terbuka dan terintegrasi, biasanya tidak terjadi gangguan kelembagaan. Artinya ketidakpastiannya menurun. Persoalannya seringkali di lapangan kita sulit menemukan pasar yang terbuka dan terintegrasi. Pasar yang terbuka menurut Adam Smith ya itu adalah pasar yang persaingan sempurna. Dan ketika kita sudah sampai di kenyataan gitu, kita sulit menemukan pasar yang betul-betul real pasar persaingan sempurna. Nah, kita masuk ke model pertumbuhan ekonomi. Ini juga sebetulnya sudah dipelajari di mata kuliah eh, ekonomi makro, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu ada banyak sekali. Rusdi Umar, oke. Model pertumbuhan ekonomi itu ada banyak sekali, tapi yang paling terkenal itu ada namanya model Harrod-Domar, ya. Jadi ada model Harrod-Domar dan model Solow, ya.
Ini semoga sudah dibahas di ekonomi makro. Saya yakin sudah. Jadi model pertumbuhan Harvard Domar dan model pertumbuhan Solo yang merupakan model pertumbuhan yang paling populer. Ada banyak ya yang lain. Ada teori Rostow, ada Romer, ada bahkan Adam Smith sendiri itu mengemukakan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, fokus dari model pertumbuhan itu apa? Bahwa pertumbuhan itu ditentukan oleh faktor produksi, yaitu stok modal dan tenaga kerja. Nah, ketika kita menghitung pertumbuhan, biasanya indikatornya adalah produk nasional bruto pada pada level nasional. Nah, pertumbuhan ekonomi tentu ditentukan oleh variabel ekonomi makro. Tadi sudah kita bahas di depan. Ada tabungan, ada investasi, ada jumlah penduduk. Hubungan ketiganya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi ini, ya. Kalau saving naik, ya, oh ini salah nih malah. Kalau saving turun, ini harusnya turun ya. Kalau keinginan masyarakat untuk menabung rendah, maka biasanya investasi naik. Kalau investasi meningkat, maka serapan tenaga kerja meningkat. Kalau serapan tenaga kerja meningkat, maka pendapatan nasionalnya juga naik. Jadi kalau 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 masyarakat banyak nabung, itu justru nanti akan mengurangi investasi. Saya benerin dulu sebentar ya. Mana nih panah ke bawah. Oke, ya, nanti kita cari lah ya. Saya tulis aja dulu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana model pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang? Negara maju biasanya peningkatan output itu menjadi sumber output naik, itulah sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya berbasis faktor produksi menjadi kisah sukses pembangunan di negara-negara kapitalis, terutama negara maju Amerika, Jerman. Itu semua negara-negara kapitalis yang mengejar pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi. Bagaimana di negara berkembang? Di negara berkembang, akibat kelangkaan tabungan, investasi menjadi lambat, biasanya diatasi dengan mengundang investor dalam negeri, sehingga nanti akan ada bentuk bantuan luar negeri dalam bentuk hutang. Jadi negara-negara berkembang biasanya mereka tidak punya cukup sumber daya untuk mengelola eh, kegiatan produksinya sendiri, sehingga mereka biasanya dalam melakukan investasi itu akan mengundang investor dari negara asing, dan itu yang dilakukan oleh negara kita saat ini. Tetapi tentu tetap harus hati-hati. Jadi boleh kita mengundang investor negara asing untuk masuk melakukan investasi ke kita, tetapi kita juga harus tahu bargaining power kita di dalam proses investasi itu seperti apa. Jangan sampai nanti kemudian ketika kita mengundang investor asing, kita punya hutang, tetapi ternyata hutang itu membebani negara kita. Nah, itu yang tetap perlu berhati-hati. Tetapi hampir semua negara berkembang itu biasanya membangun negaranya dengan menggunakan pinjaman dari luar negeri. Ya, jadi seperti itu. Kalau di Indonesia, hutang itu sebetulnya share-nya hanya nggak sampai 20% dari total pendapatan kita. Jadi kan kalau kita sebagai, misalnya nih,
di dalam konteks rumah tangga saja, kalau saya berhutang gitu ya, maka saya tentu nggak akan minjem, tidak akan berhutang di atas kemampuan pendapatan saya, kira-kira gitu. Nah, Indonesia itu hutangnya belum sampai 25% dari pendapatan Indonesia. Jepang itu hutangnya ya bahkan sudah lebih daripada pendapatan nasionalnya. Amerika juga sama. Jadi hampir semua negara itu membangun dengan menggunakan hutang gitu. Tapi kita tetap harus hati-hati, jangan sampai nanti kita disetir oleh hutang, kira-kira gitu. Walaupun banyak kadang-kadang ketika pemerintah memilih untuk melakukan investasi, mereka kadang-kadang tidak punya pilihan untuk ambil dana itu sumbernya dari hutang. Jadi kalau seandainya ternyata hutang itu menjadi memberatkan negara tersebut, nah tadi itu artinya ada apa? Ada gangguan kelembagaan di sana. Ketika kemudian membangun dengan menggunakan hutang itu ternyata menimbulkan risiko, maka berarti kegiatan pembangunan nasionalnya menjadi tidak efisien. Nah, itu semua ekonomi kelembagaan, hal-hal yang dipelajari dalam ekonomi kelembagaan. Nah, model pertumbuhan ekonomi itu ada dua, ada model statis dan ada model dinamis. Model statis itu model teorinya Adam Smith yang mengatakan bahwa ya ekonomi itu berjalan begitu-begitu saja, tidak ada perubahan teknologi di dalamnya. Jadi teknologi itu tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi teori pertumbuhan baru atau sering disebut dengan teori pertumbuhan endogen ya itu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dinamis dan disebabkan karena adanya perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu dianggap sebagai variabel endogen karena itu sering disebut dengan teori pertumbuhan endogen. Kalau kita mengatakan teori pertumbuhan ekonomi endogen atau dinamis, itu artinya kita mengakui bahwa perubahan teknologi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ada statis, ada dinamis. Kita lihat yang pertama model pertumbuhan statis. Apa sih? Ini juga sebetulnya dipelajari di teori ekonomi produksi ya. Ketika belajar ekonomi produksi, itu kita sudah belajar sebetulnya. Dalam konsep ekonomi kelembagaan, investasi bukan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun faktor teknologi tidak berubah, tetapi proses ekonomi bisa terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya teknologi disebut pertumbuhan ekonomi statis. Ya, contohnya garis ini, ya, contohnya kurva ini, kurva kemungkinan produksi, ini ada di ekonomi produksi juga. Apabila suatu negara hanya memproduksi dua barang, yaitu barang X dan Y, garis kurva merupakan batas ekonomi. Jadi garis ini, kurva ini batas ekonominya. Artinya dia nggak mungkin berproduksi di atas kurva, karena kalau di sini sumber dayanya sudah nggak ada. Mereka akan berproduksi pasti di bawah kurva. Tetapi yang maksimal itu adalah di titik sekitar kurva. Di sekitar kurva, itu yang paling efisien, karena disitulah sumber dayanya tuh eh, tersedia sampai sebatas itu. Apabila perekonomian berada pada titik A, artinya kalau kita ada di sini tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena tidak semua faktor produksi digunakan. Tapi kalau kita ada di B, atau di sini nih saya bikin di C yang persis bersinggungan dengan garis, itu dia efisien karena sumber dayanya semua digunakan. Yang selanjutnya, ya ekonomi statis. Oke. Ya, dalam konsep ekonomi kelembagaan, investasi bukan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun faktor teknologi tidak berubah, tetapi proses pertumbuhan ekonomi akan tetap berlanjut. Pertumbuhan tanpa adanya perubahan teknologi disebut dengan statis tadi ya. Hal itu dijelaskan dengan kurva kemungkinan produksi tadi. Jadi, kelembagaan, itu kan tadi kita memahami bahwa kalau ada kelembagaan, maka biasanya akan muncul apa yang disebut dengan biaya transaksi. Nah, kalau ada biaya transaksi, yang bagus itu kalau biaya transaksinya rendah. Berarti kan tidak ada gangguan kelembagaan. Nah, kalau ada biaya transaksi, maka nanti biasanya dalam kelembagaan akan terjadi pasar, terwujud pasar. Nah, ketika di pasar itu nanti akan ada spesialisasi dan pembagian kerja. Jadi, ketika kita mengelola ekonomi di pasar, itu nggak mungkin semua orang mengerjakan semua hal. Karena itu di pasar itu kan ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, ada bank, kira-kira gitu. Maka ada spesialisasi dan pembagian kerja.
Kalau ada spesialisasi dan pembagian kerja, maka nanti akan ada peningkatan produktivitas. Produktivitas ini adalah bagian dari capaian produksi kalau di nasional. Kalau ada produksi, produksi naik, maka akan menggambarkan kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi inilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau tidak ada gangguan kelembagaan, berarti gangguan kelembagaannya rendah, biaya transaksinya rendah, pasarnya bagus, terjadi spesialisasi, produktivitas naik, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Bagaimana caranya agar terwujud spesialisasi? Spesialisasi ini nggak bisa muncul kalau tidak ada kelembagaan yang efisien. Jadi kelembagaan ini itu harus efisien. Kalau dia efisien, biaya transaksinya rendah, ya, baru bisa ada spesialisasi. Tapi kalau kelembagaannya tidak efisien, tadi banyak yang rent seeker, banyak free rider, banyak yang mau ngambil untung, maka biaya transaksinya naik. Pasarnya jadi tidak efisien. Kenapa pasarnya tidak efisien? Karena terlalu banyak orang yang ikut ke pasar gitu loh. Produsen yang awalnya cuma satu, karena banyak sekali yang mau ikut, akhirnya jadi tiga. Kira-kira gitu. Kalau banyak sekali pembagian keuntungan di dalam pasar, maka produktivitasnya turun dan akibatnya pertumbuhan ekonomi, kinerja ekonominya turun. Apa indikator efisiensi kelembagaan tadi? Berarti kan kelembagaannya harus efisien. Indikatornya biaya transaksinya rendah. Kalau biaya transaksi rendah, makin efisienlah kelembagaan tersebut. Bagaimana supaya efisiensinya rendah? Misalnya nih, saya mau impor beras dari luar negeri. Bagaimana supaya tidak terjadi gangguan kelembagaan? Kalau tidak ada gangguan kelembagaan, berarti kan biaya transaksinya rendah. Tidak ada orang yang akan ngambil untung dari sana. Tidak ada orang yang curi-curi, kira-kira gitu. Maka yang harus saya lakukan, metodenya saya harus buat regulasi yang menjamin kepastian pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi, dan yang penting adalah memperkuat sistem penegakan hukumnya. Kalau ada free rider, kalau ada rent seeking di dalam itu, maka orang yang terlibat rent seeking dan free rider itu harus dihukum. Nah, gitu. Jadi ada reward dan punishment dan harus tegas. Selagi tidak ada ketegasan, maka kelembagaan ini pasti akan terganggu. Begitu kelembagaan terganggu, maka semua proses ke kanan ini terganggu semua. Bisa ikutin sampai sini? Nah, bagaimana supaya proses ke kanan ini tidak terganggu? Ya tadi pakai metode yang tadi supaya ada regulasi. Kalau sudah ada regulasi, ada sistem penegakan hukumnya, ada reward dan punishment. Persoalannya adalah di negara kita, kenapa sih masih banyak orang-orang yang curi-curi dan tanda kutip ya? Kenapa sih masih ada moral hazard? Karena kita tidak punya regulasi yang baik, kita tidak punya sistem penegakan yang baik. Di satu sisi, di satu kasus mungkin kita sudah punya regulasi yang baik, tapi kita tidak punya sistem penegakan yang baik. Oke, kita lihat yang kedua, pendekatan dinamis, yaitu di mana pertumbuhan ekonomi terjadi karena perubahan teknologi. Jadi saya ulang, yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu bisa statis, artinya kita mengakui tidak ada perubahan teknologi, dan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dinamis, di mana kita mengakui ada perubahan teknologi, dan teori pertumbuhan ekonomi yang saat ini dipakai adalah teori pertumbuhan dinamis. Sering disebut dengan teori pertumbuhan baru, di mana kita mengakui bahwa tidak mungkin pertumbuhan ekonomi itu statis. Pertumbuhan ekonomi itu pasti dipengaruhi oleh teknologi dan informasi yang masif. Ya, jadi kalau di statis tadi kita bergerak hanya di kurva yang bawah ini, yang bawah, tetapi kalau di dinamis itu kurvanya sudah bisa geser ke atas, pindah ke yang titik-titik ini. Nah, kenapa bisa pindah ke yang titik-titik? Naiknya kurva itu karena ada perubahan teknologi. Jadi teknologi itu mengakibatkan fungsi produksinya bergeser ke atas. Metode peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana sih mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Atau kalau saya bilang, bagaimana sih ngejar yang di ujung ini supaya pertumbuhan ekonominya naik?
Pertama tadi sebetulnya kita bisa kejar pertumbuhan ekonomi itu dengan teknologi, karena dengan teknologi kurva kemungkinan produksi nasional itu dari sini bisa geser ke yang titik-titik. Itu bisa dikejar dengan teknologi. Apalagi sih? Tadi saya sampaikan di sini syaratnya supaya bisa ke sini itu harus efisien ya, syaratnya harus efisien. Di semua sisi, sumber dayanya, orang yang mengerjakan, prosesnya, semua harus efisien. Kita lihat sekarang, apa sih? Diasumsikan pertumbuhan ekonomi berjalan efisien. Jadi harus efisien. Ada dua cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah menambah jumlah sumber daya. Jadi bisa nambah sumber daya, itu artinya tipe pertumbuhan ekstensif. Tetapi yang kedua, karena kan kalau kita terus melakukan penambahan sumber daya, itu berarti kita melakukan eksploitasi juga terhadap sumber daya, berbahaya ke depan gitu. Artinya kalau terus-menerus melakukan ekstraktif, ngambil sumber daya alam, itu ke depan sumber dayanya habis gitu. Maka sebetulnya kita bisa menempuh cara yang kedua, meningkatkan produktivitas sumber daya. Jadi dengan pertumbuhan intensif. Pertumbuhan intensif itu sumber dayanya tidak terlalu banyak dipakai, tetapi produktivitasnya yang kita tingkatkan. Caranya bagaimana? Saat ini pertumbuhan ekstensif ini sudah berkembang menjadi apa yang disebut dengan circular. Sudah pernah dengar belum? Circular ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu adalah proses peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya. Jadi dia tidak terus-menerus ngambil sumber daya alam. Sumber daya alamnya cuma masuk sekali, tapi di siklus gitu supaya tidak ada yang terbuang di dalam siklus sirkular ekonominya. Itulah tipe pertumbuhan intensif. Jadi sebetulnya kita ini belajar masih gimana ya? Kalau sekarang orang sudah sampai ke circular ekonomi gitu. Kita sebetulnya belajarnya masih di sini, masih jauh banget yang pengetahuan-pengetahuan yang harus ditambah mahasiswa supaya menjadi lebih aware gitu dengan situasi ekonomi kita ke depan. Jadi kita tuh masih di sini loh belajarnya. Sementara orang sudah sampai circular ekonomi, orang sudah paham. Jadi orang sudah sampai circular ekonomi belajarnya bahwa nggak mungkin pertumbuhan ekonomi itu dikejar dengan ekstensif, terus melakukan eksploitasi sumber daya. Nah, peningkatan produktivitas sumber daya itu bisa dikejar dengan menggunakan teknologi dan inovasi. Jadi nanti kurvanya, kalau tadi saya bilang gini, dia bisa geser ke atas seperti yang di depan tadi. Gitu. Jadi sumber dayanya sebetulnya penggunaan sumber dayanya sama, tapi produktivitasnya yang ditingkatkan. Karena itu konsepnya saat ini orang sudah bicara tentang circular ekonomi. Nah, apa sih manfaat teknologi? Tentu manfaat teknologi adalah untuk meningkatkan efisiensi. Tadi kita sudah tak sampaikan bahwa supaya efisien, supaya kita tidak terus-menerus melakukan ekstraksi sumber daya alam. Jadi pilihan yang ekstensif ini, nah, ngambil lagi sumber daya itu bisa kita kurangi. Itulah guna teknologi. Yang kedua, manfaat teknologi, perbaikan teknologi, itu ternyata tidak hanya membuat kita lebih hemat menggunakan sumber daya alam, tetapi juga proses produksi dan konsumsinya itu menjadi lebih efisien. Nah, bagaimana cara agar teknologi meningkat? Negara kita lah, sampel yang sederhana. Eh, Bisa dipahami nggak materi bahan kuliah saya? Bisa? Sampai sampai sini ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa Saya dipahami izin, nggak? Ya, izin silakan. bertanya, Bu, terkait metode peningkatan Mm-mm, pertumbuhan ekonomi. Nah, mm-mm. Puja mau tanya terkait apakah Indonesia itu udah menerapkan, Bu, metode tersebut. Iya, jadi semua negara seharusnya sudah menerapkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknologi yang tadi ya. Jadi yang ini. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Kenapa? Apalagi untuk Indonesia, walaupun sumber daya alam kita banyak, maka kita tetap harus menggunakan sumber daya alam itu secara bijak. Ya, jadi caranya bagaimana? Mungkin sudah pernah nonton iklan di televisi, bagaimana pabrik
apa namanya, minuman air mineral apa ya gitu ya. Terus mereka menyatakan bahwa mereka sudah menerapkan circular economy dalam proses produksinya. Artinya dia udah makin efisien. Nah, kenapa sih kita perlu efisien? Nah, tadi saya kembalikan hati-hati karena kalau kita mengelola sumber daya alam itu secara efisien, berarti nanti tidak ada lagi gangguan kelembagaan di dalamnya kalau dia efisien. Jadi nanti kaitkan kelembagaannya ke sana gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, berarti kan nanti tidak ada orang, tidak ada rent seeking, tidak ada free rider lagi ketika kita lakukan eksploitasi sumber daya alam. Maka dia jadi efisien, kelembagaannya efisien, efek biaya transaksinya turun, pasarnya tercipta, terjadi spesialisasi, produktivitas naik, dan pertumbuhan ekonominya meningkat. Jadi yang saya sampaikan itu sebetulnya intinya ada di bagan yang ini, ya, ada bagan di bagan ini. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu akan terdorong jika terjadi efisiensi di dalam kelembagaan. Jadi kalau kita menggunakan sumber daya itu secara efisien, itu juga kelembagaan, kira-kira gitu. Jadi kelembagaan itu, kelembagaan ekonomi itu tidak hanya sekedar ada institusi kelompok tani, gapoktan gitu ya. Tetapi ketika kita bisa menggunakan sumber daya secara efisien, mengurangi free ride dan rent seeking, mengurangi biaya transaksi, itu udah masuk dalam ekonomi kelembagaan. Nah, bagaimana cara agar teknologinya meningkat? Jadi intinya adalah teknologi. Ya, kita harus meningkatkan kreativitas. Jadi karena itu bagaimana cara meningkatkan kreativitas ya dengan riset. Harus dengan riset. Yang kedua adalah mengupayakan pasar modal berfungsi dengan baik. Jadi, ketika melakukan penelitian, masyarakat enggan menanggung risiko yang akan mereka hadapi. Risiko tersebut dapat berupa biaya yang mahal. Ketika masyarakat mengalami kesulitan pendanaan untuk mengembangkan ide mereka, maka kelembagaan keuangan berperan. Nah, masuklah lembaga, nanti ada bantuan. Menciptakan lingkungan yang ketiga, lingkungan yang kompetitif. Sehingga para pelaku ekonomi akan berlomba-lomba mengembangkan teknologi untuk memperbaiki produk mereka. Apa peran kelembagaan dalam ekonomi dinamis? Lihat ya, ujungnya kalau tadi kan agak panjang tuh kalau yang statis tuh. Ini yang statis ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di dinamis. Ada kelembagaan ya. Ketika kita bicara kelembagaan di dalam ekonomi dinamis itu ada organisasi yang mendorong. Organisasinya tuh apa? Misalnya nih lembaga riset. Karena itu hampir semua negara, hampir semua perusahaan itu pasti ada lembaga riset. Indonesia punya BRIN, kira-kira gitu. Setiap perusahaan pasti ada R&D development, hampir semua. Jadi pendidikan dan latihan itu di semua negara itu harus berkembang. Perilaku organisasi inilah yang nanti akan mendorong proses kreatif. Di sini dilakukan riset dan penelitian, pelatihan, lalu nanti akan ada perbaikan teknologi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu creation? Sebentar. Apa itu creation destruction? Creative destruction. Tahun 1900 sebetulnya teori tentang bahwa kita tuh harus kalau sekarang tuh oh harus kreatif, harus inovatif tuh udah berkembang banget. Sebetulnya orang yang pertama kali bicara tentang creative destruction itu adalah Joseph Alois, ya, seorang guru besar di Harvard yang tahun 1939 yang mengatakan bahwa eh, dalam mengelola ekonomi itu kita perlu kreativitas gitu loh. Kemudian Schumpeter mengatakan bahwa kreativitas dan inovasi lah yang akan memantik revolusi ekonomi dan ia menyebutnya creative destruction. Jadi kalau sekarang ada muncul istilah ekonomi kreatif,
itu sebetulnya sudah dicetuskan oleh para ahli ekonomi tahun 1930-an. Baru sekarang aja orang tuh baru, oh ternyata perlu loh mengelola ekonomi itu kreatif. Jadi kita tuh baru, jadi teori, kalau di depan tadi saya bahas teori pertumbuhan ekonomi baru atau pertumbuhan endogen itu baru muncul tahun 1980-an. Dan ekonomi kreatif itu juga baru mulai dibahas orang tahun 1990-an atau bahkan tahun 2000-an baru muncul ekonomi kreatif. Padahal ahli ekonomi itu udah mengatakan bahwa kreativitas itu perlu di dalam mengelola ekonomi itu sejak tahun 1939. Bahwa perlu kreativitas. Hierarki dan struktur kepemimpinan korporasi. Oke, jadi eh, minggu lalu kita sudah bicara tentang hak kepemilikan, ya. Disampaikan minggu lalu bahwa ciri dari masyarakat kapitalis itu adalah private rights. Jadi mereka bisa menggunakan sumber daya karena sumber daya swasta, common property right itu kemudian dipindahkan atau dirubah menjadi private right. Tetapi private sector sebagai pemilik sumber daya meningkatkan produktivitasnya melalui korporasi. Private sector tadi ketika mereka mengolah sumber daya, Ihsan, tetap diperlukan kerjasama. Nah, tiga pendekatan dalam membangun kerjasama dari sisi organisasi ekonomi itu adalah teori hak kepemilikan yang mempengaruhi teori agensi dan teori biaya transaksi. Sudah dipelajari semua sama Bu Yunita ya. Di bahan materi saya yang disampaikan Bu Yunita itu semua sudah ada tentang teori agensi dan teori biaya transaksi. Bagaimana biaya transaksi itu terbentuk sehingga akhirnya membentuk organisasi ekonomi. Nah, perusahaan sebagai suatu kombinasi dari tiga elemen organisasi itu biasanya ada pasar internal dan pertukaran. Ada mekanisme perintah, ayo pakai gitu ya, didorong untuk menggunakan, dan ada mekanisme kebiasaan. Proses inilah yang kemudian akan menumbuhkan budaya korporasi. Nah, tata kelola perusahaan dan restrukturisasi Ihsan beberapa mekanisme untuk mengontrol manajemen yang terdapat dalam kelola korporasi. Yang pertama, kalau kita sekarang semua BUMN ya, jadi perusahaan-perusahaan pemerintah di Indonesia itu mengelola eh, kelembagaannya, perusahaannya dengan metode korporasi. Ya, pertama model komisaris. Jadi ada pemegang saham memilih komisaris yang bertindak mewakili kepentingan mereka dan badan ini sebaliknya memonitor manajemen puncak dan meratifikasi keputusan penting. Yang kedua ada model proxy fight model atau perjuangan perwakilan. Tentu saja jika kinerja anggota komisaris cukup buruk, maka pemegang saham dapat menggantikannya dan ada model pemegang saham besar yaitu pemegang saham kecil memiliki sedikit insentif untuk memonitor manajemen atau meluncurkan model perjuangan perwakilan. Yang keempat, model pengambil alihan paksa, kalau misalnya terjadi sesuatu diambil alih, dan ada model struktur keuangan. Sumber disiplin lain yang penting bagi manajer adalah adanya insentif yang diberikan melalui struktur keuangan korporasi, khususnya pilihan perusahaan dalam mengelola utang. Nah, sekarang kita lihat di bagian yang kedua. Sekarang kita udah selesai dengan materi pertama. Silakan kalau ada yang mau tanya dengan tentang materi yang pertama. Ada yang mau tanya? Masih seperti biasa, diam aja. Oke, pendahuluan. Kita masuk materi kedua, ya. Bagaimana ekonomi kelembagaan itu ternyata saling mempengaruhi dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Fokus dari ekonomi kelembagaan pada level makro adalah menyiapkan produksi, pertukaran, dan distribusi. Inilah kan sebetulnya inti dari teori ekonomi itu ada produsen, konsumen, dan ada pasar. Setiap negara perlu menyiapkan berbagai macam strategi pembangunan sebagai dasar penyusunan kelembagaan ekonomi. Strategi ekonomi yang diambil di tingkat nasional, di tingkat makro, itu akan berdampak pada kelembagaan di level mikro. Strategi pembangunan ekonomi merupakan kunci untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi, dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa strategi ekonomi dan pengaruhnya terhadap kelembagaan. Kita bicara yang pertama, istilah
keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Ya, jadi kalau kita mengelola negara dari sisi kelembagaan itu ada dua, ada komparatif, ada kompetitif. Ini juga dipelajari di ekonomi mikro dan ekonomi eh, mikro, makro, produksi. Istilah keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Comparative advantage dan competitive advantage. Ya, keunggulan komparatif, suatu negara dipandang memiliki keunggulan komparatif jika dalam kegiatan ekonominya banyak menggunakan faktor produksi yang tersedia di negara tersebut daripada negara lain yang merupakan mitra dagangnya. Konsep keunggulan komparatif ini kadang tidak relevan dan kurang memadai untuk menentukan keberhasilan ekonomi. Jadi negara itu berproduksi dengan barang-barang yang dia secara sumber dayanya banyak, kira-kira gitu. Tetapi masih agak kurang relevan. Yang paling baik itu kalau mengelola negara itu adalah dengan keunggulan kompetitif. Apa itu? Semua faktor produksi yang mempengaruhi daya saing industri. Jadi kita berproduksi itu tidak hanya melihat apakah kita punya sumber daya atau tidak, tetapi juga dilihat apakah eh, produksi atau industri yang ada di dalam negeri itu bisa bersaing dengan teknologi, dengan produk, dengan tenaga kerja yang ada di luar negeri. Jadi dia tidak hanya ngelihat kalau yang atas ini kan hanya ngelihat tersediaan inputnya saja. Tapi kalau kompetitif itu keunggulan kompetitif itu kita unggul tidak hanya dari sisi input tapi dari sisi pengelolaan, dari sisi tenaga kerja, dari sisi teknologi itu semua dilihat, ya. Sehingga yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif merupakan proses di mana perusahaan mampu menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dalam menciptakan keunikan dan derajat kesulitan bagi pelaku lain untuk mengimitasi sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Jadi harus ada keunggulan kompetitif dalam konteks yang lebih sederhana, bahkan ketika ini tidak hanya di konteks negara, ketika saya punya perusahaan, saya mau menghasilkan produk, produk saya itu hanya akan laku di pasar kalau dia lebih spesifik dibandingkan produk lain. Tapi kalau produk yang saya jual itu banyak dihasilkan orang lain di pasar, tentu persaingannya akan makin makin hebat dan makin kuat. Oke, kebijakan substitusi impor dan promosi ekspor. Ini juga mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Ekspor negara berkembang kebanyakan berbentuk produk primer dengan elastisitas permintaan rendah dan sering mengalami gejolak harga. Negara maju, akibat teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik, bisa menghasilkan produk yang lebih efisien, kompetitif, serta lebih mudah menembus pasar. Ya, maka karena itu kita perlu melakukan perdagangan supaya apa? Negara yang bisa lebih efisien dalam menghasilkan produk tersebut. Kita yang lebih efisien menghasilkan produk tertentu, menghasilkan produk yang kita lebih efisien. Jadi itulah hakikat munculnya perdagangan. Hakikat munculnya perdagangan internasional ini juga sudah dipelajari di ekonomi makro. Jadi sebetulnya ketika kita belajar tentang perdagangan internasional di ekonomi makro, itu bagaimana perdagangan itu terjadi, bagaimana interaksinya, itu sebetulnya adalah ekonomi kelembagaan. Nah, ada dua pilihan kebijakan biasanya yang dipakai pemerintah ketika mereka eh, melakukan perdagangan internasional. Yang pertama promosi ekspor, yang kedua impor substitusi. Promosi ekspor artinya kita dorong produk-produk dalam negeri yang bisa kita ekspor keluar. Itu berorientasi keluar. Tapi ada juga yang berorientasi ke dalam impor substitution. Kita dorong ekspor, barang-barang kita keluar, tetapi kita batasi impor dengan menciptakan substitusi impor. Jadi barang-barang impor itu kita batasi, ya, tetapi di dalam negeri kita ciptakan barang impor, barang-barang yang bisa menjadi substitusi barang-barang impor, kira-kira gitu. Jadi ini dua kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan ekspor dan impor yang diambil oleh
pemerintah, yaitu promosi ekspor, ekspornya didorong, dan import substitution, mendorong usaha dalam negeri untuk bisa menghasilkan produk sendiri yang menjadi substitusi barang-barang yang diimpor. Karena itu kita didorong, misalnya mau beli tas nih, di dalam negeri sudah banyak tas-tas kualitas sekaliber tas-tas impor yang diproduksi dalam negeri dan harganya lebih murah. Maka harusnya kita lebih memilih menggunakan produk dalam negeri daripada beli produk luar negeri, karena itu berkaitan dengan import substitution. Kalau kita beli produk tas luar negeri, duit yang kita bayar ke itu larinya ke Cina, kira-kira gitu. Tapi kalau kita beli produk tas dalam negeri, uang yang kita bayarkan ke pengusaha itu akan masuk atau akan tetap berada di Indonesia. Nah, itulah sama. Kalau kita ekspor barang kita keluar, tapi duitnya masuk ke negara kita. Beda kalau kita impor. Kalau kita impor dari luar, kita akan kirim uang kita itu keluar. Nah, kita tuh nggak kepingin itu sebetulnya. Jadi kita kepinginnya masyarakat tuh tetap beli barang, tetapi duitnya tetap ada di dalam negeri. Nah, makanya kita perlu menciptakan substitusi impor. Oke, ini adalah cerita penjelasan lebih lengkap tentang substitusi impor dan promosi ekspor. Di awal perkembangannya, negara berkembang biasanya akan mendahulukan substitusi impor diikuti dengan kebijakan promosi ekspor setelah perekonomian dianggap cukup kuat. Dalam perkembangannya, pola ini nggak tunggal. Bisa saja untuk negara-negara tertentu antara substitusi impor dan promosi ekspor ini dilaksanakan secara bersamaan. Ya, peran ekonomi kelembagaannya di mana sih dalam substitusi impor? Menyusun mekanisme pencapaian efisiensi organisasi, membuka pasar domestik, memberi insentif bagi masyarakat yang melakukan inovasi dengan menghasilkan barang-barang dalam negeri yang levelnya selevel barang impor. Kedua, kalau dari sisi promosi ekspor, menciptakan lingkungan kelembagaan yang baik, yang bebas KKN, nggak ada rent seeker, nggak ada free rider. Yang kedua, adanya jaminan terhadap hak kepemilikan sumber daya dan tentu birokrasi yang efisien. Birokrasi yang efisien itu akan menurunkan biaya transaksi. Itu peran ekonomi kelembagaan. Lalu ada lagi dalam konteks pertumbuhan ekonomi istilah sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi adalah menyerahkan level pelayanan masyarakat ke tingkat wilayah yang paling rendah. Sentralisasi itu pengaturan semua kegiatan pemerintahan dilakukan di tingkat pusat. Saat ini, kalau di Indonesia, sistem pemerintahan kita itu sudah mengandung desentralisasi. Jadi kegiatan di kabupaten itu dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kalau di provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi kita sudah tidak lagi sentralisasi, tapi sudah desentralisasi. Oke, apa sih yang menyebabkan negara berkembang menerapkan promosi ekspor atau substitusi impor? Yang pertama, kalau dia mau promosi ekspor, itu pilihan negara berkembang untuk memperkuat posisi eksternal. Baik, menambah devisa atau meredam gejolak perekonomian. Dia promosi ekspor, jadi dorong ekspornya. Memacu pertumbuhan industri dengan tujuan untuk mencari peluang pasar yang lebih luas di berbagai negara, memperkuat dan memperluas kedudukan ekspor komoditas kita di luar, meningkatkan penerimaan dari komoditas ekspor, meningkatkan kepastian usaha, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan untuk mengembangkan industri dengan tujuan ekspor. Lalu ada lagi istilah dalam pertumbuhan ekonomi itu statisasi dan privatisasi. Istilah statisasi dan privatisasi menurut Sprenger menyatakan bahwa privatisasi merupakan agenda paling penting dan kontroversial dari negara-negara sosialis menuju ekonomi pasar. Hal ini tidak terlepas dari peran World Bank dan IMF sebagai lembaga yang memberikan suntikan bagi negara berkembang untuk merangsang kegiatan ekonomi yang semula dikelola oleh negara
menjadi dialihkan swasta. Jadi awalnya statisasi, statisasi itu dikelola negara, kemudian diprivatisasi, ya. Terdapat 5 tujuan adanya proses privatisasi di suatu negara. Yang pertama adalah privatisasi adalah instrumen meningkatkan pendapatan negara, menyebar bagian kepemilikan aset di semua negara. Privatisasi berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi masalah yang timbul di sektor publik, dan mengatasi kinerja yang buruk dari perusahaan nasional. Jadi, perusahaan-perusahaan nasional BUMN itu semua rata-rata di Indonesia ya, semua rata-rata sudah diprivatisasi. Artinya sudah ada pemindahan kepemilikan dari state property right menjadi private property right. Privatisasi adalah pengalihan kepemilikan dari umum menjadi pribadi, dari pemerintah menjadi swasta. Apa dampak positif? Tentu ada dampak positif, ada dampak negatif. Positifnya lebih profesional, mengurangi beban pemerintah, membuka kepercayaan publik, tetapi negatifnya tentu privatisasi yang terus-menerus akan mengurangi pendapatan negara yang akan bisa mengarah pada kebangkrutan. Jadi kita sekarang hampir semua perusahaan di Indonesia itu diprivatisasi, perusahaan negara. Harus hati-hati karena ada positif dan ada negatif. Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa disarankan kepada pemerintah soal privatisasi. Misal, dalam jangka pendek, pemerintah harus menyediakan informasi dan transparansi yang luas dalam proses privatisasi. Dalam jangka menengah, pemerintah harus membuat institusi formal untuk mengatur proses privatisasi. Dan dalam jangka panjang, pemerintah harus menyusun strategi ekonomi nasional untuk memperbaiki struktur pasar yang bersifat oligopolis. Statisasi adalah kondisi di mana negara menguasai, mengatur organisasi masyarakat atau state property right sebetulnya ya kalau statisasi. Demikian materi kuliah kita hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan, coba diaktifin dulu kameranya. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah pada bangun belum ini sebetulnya? Ada yang mau tanya? Hermalia ada di mana? Di rumah, Bu. Di rumah. Kirain lagi jalan-jalan. Enggak, Bu. Itu latar belakang aja. Oke, baik. Ada yang mau tanya, silakan. Bisa ditangkap nggak materinya? Materi ekonomi kelembagaan ini materi yang menurut saya cukup sulit untuk dipahami, ya. Jadi nanti eh, bahan yang sudah saya sampaikan itu dibaca kembali di rumah. Lalu ada buku ekonomi kelembagaan karangannya Profesor Erani Yustika ya. Jadi materi kuliah saya itu semua saya ambil dari buku beliau. Jadi nanti silahkan bukunya dibeli, dibaca, atau kalau nggak bisa beli, baca di perpustakaan ya, supaya nanti bisa dapat penjelasan lebih lengkap terkait materi perkuliahan hari ini. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada yang mau tanya. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.